Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A, bagaimana kabarnya hari ini? Siap menerima pembelajaran matematika? Wah, banyak sekali kelas 8A yang tidur yang minggu kemarin ya. Karena pembelajaran kita kan mundur di hari Sabtu. Kalau sekarang ikutin pembelajaran jam seperti biasa. Baiklah, Ibu akan share dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sudah kelihatan materinya tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Apa itu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran? Itu yang akan kita bahas. Jadi, setelah kita mempelajari materi ini bersama-sama, kalian semua bisa memahami dan bisa mencari nilai dari unsur-unsur yang ada di garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika Ibu munculkan gambar ini? Ya, sebuah tank. Tapi apa hubungannya dengan garis singgung? Nah, coba kita amati bahwa ketika tank ini berjalan, maka perjalanannya itu dibantu oleh roda. Bentuk roda apa? Lingkaran. Nah, ini. Nah, jadi mohon maaf. Kita akan membahas ini bahwa di dalam lingkaran ini bisa menggerakkan sebuah kendaraan karena antara titik pusat satu dengan titik pusat yang lain saling dihubungkan. Kemudian bagian terluar dari keliling lingkaran ini, ya dua lingkaran ini juga dihubungkan oleh garis. Walaupun ini bentuknya nyambung seperti ini ya, tapi titik tumpu kita di sini. Garis yang ada di luar ini dengan garis yang ada di luar ini. Nah, ini yang disebut dengan garis singgung. Yang kemarin sudah kita bahas, berarti definisi garis singgung itu adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgung lingkaran itu. Nah, sekarang kalau yang kemarin itu tentang garis singgung sebuah lingkaran, tapi kalau yang sekarang itu kita membicarakan tentang garis singgung dua lingkaran. Kedudukan garis singgung dua lingkaran itu ada seperti gambar ini, ya. Nah, gambar yang pertama ini keterangannya ada di sini. Nah, yang pertama itu adalah dua garis singgung saling lepas. Kemudian yang kedua adalah garis bersinggung dari luar. Nah, ini karena dia bertemu pada bagian tertentu dari lingkaran ini, pertemuannya ini garis singgung namanya. Kemudian yang ketiga adalah garis saling berpotongan. Nah, ini karena lingkarannya ini berhimpit pada satu titik pertemuan dengan lingkaran yang lain. Yang keempat adalah garis singgung dari dalam. Bagaimana gambarnya? Nah, ini karena lingkaran B itu ada di dalam lingkaran besar A. Kemudian yang kelima itu adalah salah satu lingkaran ada di dalam lingkaran yang lain. Nih ya. Kemudian yang F itu adalah garis sepusat atau konsentris. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu adalah gambar yang A dan gambar yang B. Bagaimana? Untuk menentukan garis singgung, kita harus tahu dulu panjang garis singgungnya. Ada dua bahasan yang kita bahas, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Masing-masing kita bahas ya. Garis singgung persekutuan luar. Nah, ini adalah sebuah roda. Roda ini bisa digerakkan karena antara jari-jari lingkaran roda 1 dengan jari-jari lingkaran roda 2 itu dihubungkan oleh bagian terluar ini. Ya. Nah. Maaf, ini gambarnya yang kecil ini ya. Ibu salah lihat. Nah, ini jari-jari lingkaran kecil dengan jari-jari lingkaran besar ini, titik pusatnya itu dihubungkan oleh titik pertemuan dengan bagian terluarnya. Nah, yang akan kita bahas itu nantinya kalau kita gambar seperti ini. Ini namanya lingkaran besar, ini lingkaran kecil. Lingkaran besar itu titik MA itu dilambangkan dengan R.
jari-jari ya, tapi R-nya R besar. Atau R1 untuk bahasan yang lain. Kemudian BN itu adalah jari-jari kecil atau R kecil atau R2. Kemudian ketika titik pusat M dengan titik pusat N dihubungkan, maka ini ada jarak antara titik M ke titik N, dilambangkan dengan D. Kemudian yang jadi permasalahan itu garis singgungnya ini. Kalau dia ada di bagian terluar dari dua bagian lingkaran, ada terluar ini, garis AB, maka itu dinamakan garis luar lingkaran. Nah, ingat bahwa R besar ini itu nilainya 2 kali R kecil. Sehingga dari langkah-langkah penentuan ini kita bisa memasukkan ke dalam rumus untuk menentukan jarak antara untuk menentukan jarak antara dua pusat lingkaran ya, ini untuk menentukan ini rumusnya adalah garis singgung ini dikuadratkan dikurangi buka kurung R besar dikurangi R kecil tutup kurung kuadrat. Nih, jarak antara pusat dua lingkaran itu D kuadrat sama dengan R dikurang R2 kuadrat. Kalau misalnya ini tidak dikuadratkan, ya jarak antara dua pusat ini tidak dikuadratkan, maka dia menjadi akar dari D kuadrat dikurangi buka kurung R besar dikurangi R kecil. Untuk bahasan yang lain, itu ada penamaan yang lain untuk simbol-simbol ini ya. Kita sepakati bahwa R besar itu adalah R1. R kecil itu adalah R2, kemudian D itu adalah jarak antara dua pusat lingkaran, sedangkan J yang bagian terluar ini itu adalah jarak garis singgungnya, panjang garis singgungnya. Untuk beberapa bahasan simbol-simbolnya ini nanti berbeda ya. Contoh soal, jarak garis singgung persekutuan dua lingkaran, jaraknya ini ya, 24 cm. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran itu adalah 25 cm. Ini jaraknya ini 25, garis singgungnya memiliki jarak 24 cm. Jika salah satu jari-jarinya itu ada 8 cm, nih, entah ini entah di sini, pokoknya hitung aja satu jari-jarinya 8 cm. Berapakah jari-jari yang lain? Seandainya satu jari-jari ini ditanyakan, maka kita masukkan ke dalam rumus D kuadrat sama dengan D kuadrat buka kurung R kurang R2 kuadrat. Dimasukkan nilai J-nya 24 cm, karena garis singgungnya ini tadi 24 cm sama dengan jarak antara kedua pusat lingkaran itu 25 kuadrat dikurangi R besar dikurangi 8 buka tutup kurung kuadrat. Supaya nilainya ini tidak bisa berubah, maka dia pindah ke ruas sebelah kanan menjadi positif R ditambah 8 kuadrat. Kemudian dikelompokkan 24-nya ke sebelah kanan sama dengan jadi 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, dikurangi 24 kuadrat itu 576. Nah, sekarang hasil pengurangannya itu 49. Ini kan masih posisinya R dikurang 8 kuadrat. Jadi kalau nilai kuadratnya itu dipindahkan ke ruas sebelah kanan, berarti R dikurang 8 sama dengan akar 49. Berapa akar 49? 7. Jadi R besar itu adalah 8 ditambah 7 sama dengan 15.
Kalau R2 itu 8 kurang 7 sama dengan 1. Kita tidak membicarakan ini ya, jari-jari yang lain. Tapi kita mencari nilai salah satu jari-jari kan, berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kenapa ditambah? Karena ini negatif 8 berpindah ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti 8 ditambah 7. Karena posisinya 7 sudah positif ya. Jadi 8 tambah 7 15 cm. Maka jari-jari lingkaran satunya yang kita cari itu adalah 15 cm. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini yang bilang ya, bahasanya beda. Untuk simbol-simbolnya bahwa panjang jari-jari pusat itu adalah P. Ini, maaf, jari-jari kok di sini. Ini ya. R di PA itu adalah R1-nya 7 cm. Kemudian QB itu adalah jari-jari duanya, nilainya 2 cm. Ibu lambangkan R1 dan R2 sama dengan 2 cm. Maka panjang garis singgung AB, nah ini ya, garis singgung ini dilambangkan dengan L kecil, 12 cm. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus, karena yang ditanyakan itu adalah garis pusat lingkaran, maka L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 tutup kurung kuadrat. Nah, nilai dari garis singgungnya kan sudah ada, berarti dia diletakkan di sebelah kiri sama dengan 12 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi buka kurung 7 kurang 2 tutup kurung kuadrat. Kurangkan dulu, 7 kurang 2 berapa? 5 kuadrat. Sekarang kita kuadratkan, 12 kuadrat 144, kemudian 5 kuadrat 25. Kita pindahkan nilai P kuadratnya ke sebelah kiri, berarti P kuadrat sama dengan 144-nya ditambah dengan 25. Ya, atau Ibu menuliskannya 144, 25 pindah ke kiri, berarti 144 ditambah 25. Kan bisa juga Ibu tulis seperti ini kan? 144 tambah 25, tapi posisinya di kanan, karena nilainya sudah, nilai 25-nya sudah berpindah menjadi positif. Hasilnya adalah P kuadrat sama dengan 169. Berarti P saja akar dari 169 berapa? 13 cm. Maka panjang garis PQ yang di tengah ini nilainya adalah 13 cm. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang garis singgung persekutuan dalam. Di manakah letak perbedaan dengan garis tadi? Ini garis singgung persekutuan dalam itu garis singgungnya ada di antara dua lingkaran dan dia menyinggung bagian keliling lingkaran. Ini garis singgung persekutuan dua lingkaran. Rumusnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Cuman perbedaannya di tanda dalam kurung ini ya. Kalau yang tadi itu L kuadrat sama dengan D kuadrat kurang R dikurang R2. Tapi untuk garis singgung persekutuan dalam itu adalah L kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat. Atau kalau menggunakan rumus yang tadi, L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat. Itu kalau garis singgung persekutuan dalam. Nah, contoh soal untuk garis singgung persekutuan dalam, jarak dua pusat lingkaran adalah 15 cm. Jika jari-jari salah satu lingkarannya 7 cm, tentukan jari-jari lingkaran yang lain jika panjang garis singgung persekutuan dua lingkarannya 12 cm. Jadi garis singgung jarak antara dua pusat lingkaran itu sudah diketahui nilainya adalah 15 cm. Kalau di rumus ini namanya D. Kemudian 12 cm itu J. Salah satu garis titik jari-jarinya itu 7 cm. Kita letakkan saja misalnya dia di R besar. Atau kalian letakkan di R kecil enggak masalah. Yang penting salah satu saja. Ya. Rumusnya dimasukkan L kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi buka kurung R ditambah. Tadi ya ditambah ya, R kecil kuadrat. Karena nilai
R besar ditambah R kecil kuadrat itu negatif, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi positif. Maka posisinya menjadi R ditambah R tutup kurung kuadrat sama dengan D kuadrat kurang L kuadrat. Nah, kita masukkan nilai D-nya 15 kuadrat dikurangi nilai L-nya 12 kuadrat. 225 dikurangi 144 hasilnya 81. Nah, ini kan masih posisinya 7 ditambah R kuadrat. Berarti kalau nilai kuadratnya kita pindah ke ruas sebelah kanan, maka 7 ditambah R kuadrat sama dengan akar 81. Berapa akar 81? 9. Berarti 7 ditambah R sama dengan 9. Maka R1 itu adalah 9 dikurang 2. Karena posisi 7-nya kan pindah ke ruas sebelah kanan dari positif menjadi negatif. Jadi 7 kurang 2 hasilnya adalah 2. Maka jari-jari yang lain itu nilainya adalah 2 cm. Bagaimana kalau bentuk soalnya ini nilai simbolnya ibu ubah ya, tapi tetap kondisinya sama dengan tadi. Dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q masing-masing berjarak 7 cm dan 3 cm. Jarak antara P ke Q 14 cm. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalam. Kalau Ibu masukkan nilai-nilai tadi, panjang jari-jari besar 7 cm, panjang jari-jari kecilnya 3 cm, jarak kedua pusat ini adalah 14 cm, maka garis singgungnya ini berapa? Garis RS-nya ini. Nah, dimasukkan. Jika nilai P itu adalah garis singgung, R1 itu 7, R2 itu 3, maka D kuadrat, garis singgungnya ini, sama dengan 14 kuadrat dikurangi 7 ditambah 3. Berapa 7 tambah 3? 100. Ya, 10. Maka karena belum Ibu kuadratkan ya, maaf ya. Nah, jadi 14 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 14 kuadrat itu 169 dikurangi 10 kuadrat itu 100. Berarti 149 kurangi 100 jadi 96. Itu masih posisinya D kuadrat. Berarti D saja akar dari 96 sama dengan 9,8 cm. Demikian pembahasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, dirangkum semuanya supaya bisa memahami materi Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.